Gelar juara pertama Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick akhirnya berhasil didapatkan. Di final Piala Super Spanyol, Blaugrana sukses membantai habis Real Madrid. Keberhasilan ini berkat visi cerdas Flick saat mendatangkan pemain di bursa transfer. Setelah kembali sukses mendaftarkan Dani Olmo, Los Gules diprediksi akan mengincar deretan bintang besar. Marcus Rashford, Luis Diaz hingga Alexander Isak dirumorkan ingin diboyong ke Nou Camp. Bagaimanakah kecerdasan transfer Barcelona sejak dipegang Hansi Flick? Konsisten mengungguli Real Madrid. Barcelona berpeluang menambah jumlah trofinya lewat Supercopa de Espanya. Namun Blaugrana harus menghadapi laga sulit untuk mendapatkan trofi pertama di bawah asuhan Hansi Flick. Pasalnya Los Gules harus kembali berduel dengan Real Madrid di El Clasico edisi kedua musim ini. Namun Inigo Martinez justru tetap santai meskipun Barcelona harus melawan rival terkuatnya. Kami akan melawan mereka dengan penuh percaya diri dan dengan skuad yang lebih dari mampu. Kami sangat termotivasi dan bersemangat. Ini adalah trofi pertama tahun ini dan kami ingin menyenangkannya. Itu dapat mendorong kami maju di kompetisi lainnya, ucap Martinez. Komentar optimis juga keluar dari mulut Hansi Flick yang yakin bisa mempercundangi Los Blancos. Kami harus mempersiapkan tim dengan baik, itu yang penting. Ini adalah pertandingan besar bagi semua orang. Ini adalah El Clasico dan akan sangat fantastis jika kami bisa menang. Namun Real Madrid punya rekor yang lebih baik kala bertemu Barcelona di Piala Super Spanyol. Los Merengues tercatat menang 10 kali dari 17 pertemuan kontra Barcelona. Bahkan Real Madrid juga berhasil menang dalam 4 kali dalam 5 El Clasico terakhir di ajang ini. Salah satunya terjadi di tahun lalu saat El Real membantai Barcelona dengan skor 4-1. Kesombongan Barcelona ternyata langsung dibuktikan dengan membantai Real Madrid. Skuad asuhan Hansi Flick menang telak dengan skor 2-5 di laga pamungkas Supercopa de Espanya. Padahal skuad biru merah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat dari Kylian Mbappe. Sang Donatello mampu mengelabui Inigo Martinez sebelum melepas tembakan kencang ke gawang Los Gules. Namun Barcelona nggak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Di menit ke-22, tarian indah Lamine Yamal sukses menjebol gawang Thibaut Courtois. Setelah skor imbang 1-1, Barcelona justru tampil kesetanan dengan mencetak 4 gol lagi. Eksekusi penalti Robert Lewandowski sukses membawa Los Gules berbalik unggul di menit 36. 3 menit berselang, giliran Rafinha yang menjebol gawang Courtois lewat sundulan mematikan. Pesta gol Barcelona di babak pertama ditutup dari Alejandro Balde di injury time. Bukannya tampil melempem, El Barca justru semakin menghabisi Los Blancos di babak kedua. Pundi-pundi gol Les Gules bertambah di menit ke-48 lewat sontekan dari Rafinha. Barcelona masih tetap unggul telak meskipun Wojciech Szczesny diusir wasit di menit ke-56. Kiper asal Polandia ini melanggar Kylian Mbappe di luar kotak penalti. El Real sempat memperkecil kedudukan lewat sepakan free kick Rodrigo di menit ke-60. Sayangnya mental comeback Los Blancos nggak terlihat hingga akhir pertandingan. Dapatkan paket murah sabun Lifebuoy 800 ml isi 2 cuma 50 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kerja keras mendaftarkan Dani Olmo. Gelar juara Supercopa de Espanya semakin menambah kebahagiaan fans Barcelona. Pasalnya supporter Los Gules sebelumnya sudah bergembira usai Dani Olmo bisa kembali didaftarkan. Pemain asal Spanyol ini sempat terancam bakal hengkang secara gratis di musim dingin.
Olmo masih belum bisa didaftarkan oleh Blaugrana akibat krisis finansial. Los Gules sudah mencoba berbagai cara demi mendaftarkan sang pemain. Bahkan pihak manajemen mati-matian menjual kursi VIP Camp Nou untuk meraup dana segar hingga 100 juta euro. Manajemen Azulgrana juga bersikeras mendaftarkan Olmo lewat pengajuan banding ke RFIF. Sayangnya pihak federasi justru menolak permintaan Barcelona. Bukannya kena mental, El Barca nekat memakai cara pamungkas untuk mendaftarkan Olmo. Manajemen kembali banding ke pemerintah Spanyol lewat Badan Olahraga Nasional. Cara ini akhirnya berhasil usai Olmo kembali diizinkan untuk memperkuat Barcelona. Namun bantuan pemerintah Spanyol ini hanya akan bertahan selama 3 bulan. Meski begitu, Atletico Madrid justru cemburu dengan keberhasilan Blaugrana. Skuad asuhan Diego Simeone marah besar dengan sikap pemerintah Spanyol yang mengistimewakan Los Gules. Padahal Los Rojiblancos sudah taat aturan mengikuti regulasi Financial Fair Play La Liga. Klub Atletico de Madrid prihatin yang mendalam terhadap situasi yang terjadi di sepak bola Spanyol setelah resolusi yang diadopsi Rabu ini oleh Dewan Olahraga Tinggi. Kami menilai keputusan ini membahayakan sistem yang ada saat ini dan mempertanyakan aturan mainnya. Cerdas menemukan pemain pelapis berkualitas. Marc-Andre ter Stegen sempat membuat Hansi Flick pusing 7 keliling. Pasalnya, kiper andalan Barcelona ini harus menepi panjang usai dihantam cedera lutut yang parah. Beruntung Wojciech Szczesny yang sejatinya sudah pensiun mau dibujuk untuk datang ke Camp Nou. Padahal kiper asal Polandia ini belum tentu akan menjadi pilihan utama sang pelatih. Pasalnya Barcelona masih punya sosok Inaki Pena untuk menjadi starter andalan. Meski begitu, Szczesny membuktikan masih layak menjadi kiper nomor 1 Barcelona. Penampilan kokoh sang kiper terlihat saat melawan Athletic Bilbao di semifinal Supercopa de Espana. Szczesny mencatatkan 5 penyelamatan super yang bikin para pemain Los Leones frustasi. Szczesny menggunakan kaki, tangan, dan kepala untuk mencatatkan clean sheet. Berkat performa sang kiper, Los Gules berhasil melaju ke partai final Piala Super Spanyol. Performa hebat ex-kiper Juventus ini sekaligus menjawab keraguan dari Hansi Flick. Pasalnya, sang pelatih sempat menilai Szczesny sulit beradaptasi dengan gaya main Los Gules. Siasat Barcelona mendatangkan bintang baru. Kecerdasan Hansi Flick melihat potensi pemain bakal kembali menguntungkan Barcelona. Pasalnya, Los Gules dirumorkan ingin mendatangkan bintang anyar di bursa musim dingin. Blaugrana tertarik merekrut Marcus Rashford yang kehilangan tempat di Manchester United. Pemain asal Inggris ini bahkan gak dibawa Ruben Amorim saat melawan Arsenal di Piala FA. Kabarnya manajemen Barcelona ingin merekrut Rashford dengan status pinjaman. Syaratnya Los Gules harus membayar 100% gaji Rashford sekitar 300.000 pound sterling per pekan. Namun Barcelona harus bergerak cepat karena AC Milan dan Juventus juga tertarik. Selain Rashford, Los Gules juga dirumorkan tertarik merekrut Alexander Isak. Penyerang Newcastle United ini sudah mengemas 16 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Barcelona harus merogoh kocek sekitar 150 juta pound sterling. Selain Isak, Los Gules juga ingin mendatangkan Luis Diaz untuk memperkuat sektor lini penyerangan. Dapatkan sneakers keren dari Ortus 8 cuma 700 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kesuksesan merebut trofi Piala Super Spanyol, akankah Hansi Flick bakal membawa Barcelona menyapu bersih seluruh trofi di musim ini?